Baik Bapak Ibu, kita mulai dalam pembahasan TO KPPG Sosiologi bagian yang kedua. Di sini kita akan mulai dari soal nomor 16 sampai soal nomor 25. Di mana bagian ke-1 itu merupakan soal dari 1 sampai 15. Kita masuk soal ke nomor 16 yaitu asesmen yang dilakukan Pak Bona. Bona sedang menjabarkan perkembangan revolusi industri dari masa ke masa kepada siswanya. Selanjutnya beliau meminta siswa berkelompok dan memberikan kasus berhentinya produksi komponen alat berat di suatu negara akibat bahan baku dari negara lain tidak dikirim karena bencana alam. Siswa diminta untuk melakukan analisis situasi dan penyebabnya. Selama kegiatan diskusi, Bona meminta siswa mencatat aktivitas yang dilakukan. Kemudian pada sesi akhir, setiap siswa menuliskan pengalaman menarik serta hal yang dipelajari selama pembelajaran. Berdasarkan situasi tersebut, Bona sedang melaksanakan asesmen. Nah, maka jelas ini asesmen formatif Bapak Ibu. Maka jawabannya antara A, B, dan E. Nah, formatif yang mana yang dilakukan Pak Bona? Kita lihat secara teliti apakah lembar refleksi, diskusi kelas, atau memanfaatkan diskusi kelas atau menilai dari teman. Maka jawabannya adalah formatif dengan menggunakan lembar refleksi. Nah, Bona meminta siswa untuk mencatat aktivitas dan menuliskan pengalaman serta hal yang dipelajari. Yang merupakan ciri dari asesmen formatif, lembar refleksi digunakan untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Mengapa tidak yang B? Jadi memanfaatkan diskusi kelas. Ini lebih umum dan tidak spesifik pada penggunaan lembar refleksi. Kemudian yang C jelas, sumatif dengan menulis jurnal tidak ada penekanan pada penilaian akhir, lebih pada proses belajar. Begitu juga yang D, sumatif dengan menulis esai juga tidak ada penugasan esai dalam aktivitas ini. Kemudian yang E, penilaian diri dan antar teman, tidak ada unsur penilaian diri yang disebutkan. Oleh karena itu, formatif dengan menggunakan lembar refleksi yang paling tepat. Jawabannya 16 adalah A. Jawaban soal nomor 17. Nah, di soal sosiologi ini banyak nama guru-guru ya. Bapak Ibu ada Cita juga nomor 17. Teknik penilaian yang digunakan atau dilakukan Cita. Cita ini sedang menjelaskan materi tentang bentuk interaksi sosial. Beliau meminta sebagian siswa untuk mengamati lingkungan sekitar dan sebagian lainnya menonton video yang telah disiapkan. Cita kemudian meminta mereka menuliskan bentuk-bentuk interaksi yang ditemukan secara tertulis. Pada akhir pembelajaran sebagai bahan evaluasi formatif, Cita bertanya ke tiap siswa secara langsung dan bergiliran. Secara seksama beliau menyimak penjelasan masing-masing siswa dan memberikan penilaian. Berdasarkan situasi tersebut, Cita melakukan asesmen dengan teknik penilaian tes. Maka jelas di situ disebutkan bertanya ke setiap siswa secara langsung dan bergiliran. Ini artinya penilaian secara lisan individual. Karena Cita bertanya ke setiap siswa secara langsung dan bergiliran ini yang merupakan bentuk penilaian lisan individual untuk mengevaluasi pemahaman masing-masing siswa. Mengapa bukan tertulis esai? Tidak ada penugasan esai yang dilakukan. Tertulis objektif juga tidak ada bentuk penilaian tertulis objektif yang disebutkan di soal. Lisan kelompok. Nah, ini lebih kepada penilaian secara kelompok. Sementara di sini Cita mengevaluasi setiap siswa secara individu. Kemudian yang E, proyek kelompok. Tidak ada proyek yang dikerjakan oleh siswa. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Lisan individual. Nomor 18, Bu Sonia. Nah, kali ini Sonia lagi teknik penilaian yang digunakan oleh Bu Sonia. Sonia berinovasi dengan mengembangkan pembelajaran berbasis kasus untuk materi ragam gejala sosial. Tema kasus yang diberikan adalah sulitnya generasi Z mendapatkan pekerjaan. Beliau meminta siswa membentuk kelompok, kemudian diskusi untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut. Selama proses diskusi, Sonia berkeliling ke setiap kelompok, melihat kinerja masing-masing siswa dan mencatat hal-hal penting sebagai bahan evaluasi. Setelah diskusi, masing-masing kelompok memaparkan hasil kerjanya. Berdasarkan situasi tersebut, Sonia menggunakan teknik penilaian. Nah, ini lebih dari satu, Bapak Ibu, pilihannya. Maka penilaian apa yang bisa dilakukan yaitu unjuk kerja dan lembar observasi. Kenapa yang unjuk kerja?
Sonia mengamati kinerja siswa selama diskusi, artinya yang merupakan unjuk kerja dari kemampuan siswa. Nah, yang ini ya. Kemudian mencatat hal-hal penting sebagai bahan evaluasi. Nah, ini jelas Sonia mencatat hal-hal penting ini adalah lembar observasi yang menunjukkan penggunaan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa. Jurnal siswa yang A tidak ada penyebutan tentang jurnal siswa. Yang D, lembar refleksi ini juga tidak disebutkan sebagai bahan dari evaluasi. Yang terakhir, penilaian diri. Tidak ada unsur penilaian diri yang dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu jawabannya adalah B dan C. Nah, nomor 19 ini tentang sesuai dan tidak sesuai. Pada pembelajaran sosiologi kali ini Goni namanya, strategi umpan balik yang diberikan oleh Goni. Goni meminta siswa untuk melakukan identifikasi terhadap perbedaan yang ada di masyarakat secara berkelompok. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dianalisis faktor penyebabnya dan dampaknya bagi masyarakat. Setiap kelompok diberikan kesempatan memaparkan hasil analisisnya. Pada saat salah satu kelompok presentasi, Goni mengamati satu persatu siswa dan menemukan bahwa ada siswa yang belum memahami materi. Goni menduga selama aktivitas kelompok, siswa tersebut tidak banyak terlibat dan cenderung pasif. Berdasarkan situasi tersebut, Goni ingin memberikan umpan balik kepada siswa secara efektif tanpa menyinggung. Maka strategi umpan balik yang dilakukan oleh Pak Goni adalah bisa dengan cara apa? Guru menyimpulkan contoh dari kesalahan secara umum dan konsekuensinya dengan mengacu pada pengalaman kakak kelas secara kelompok. Nah, ini tidak sesuai. Guru menyampaikan siswa secara langsung untuk kebaikan bersama sekaligus pengingatan perbaikan pada aktivitas selanjutnya sesuai. Kemudian guru memberikan catatan deskripsi untuk masing-masing siswa dan menyampaikan secara pribadi ke setiap siswa tidak sesuai. Guru melakukan klarifikasi dan menyampaikan catatan secara pribadi kepada siswa yang bermasalah juga tidak sesuai. Guru melaporkan kesalahan siswa kepada wali kelas sehingga dapat dibina dan diberikan konsekuensi yang adil atas tindakan tersebut. Nah, sesuai. Jadi menyimpulkan secara pribadi catatan deskripsi ini juga tidak sesuai ya untuk menyampaikan secara langsung. Jadi melaporkannya adalah sesuai. Yang pertama tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, dan sesuai. Jadi kalau kita pakai salah benar, SB, SSB. Nomor 20. Yaitu tindak lanjut yang dilakukan Tommy. Nah, kali ini Tommy nama gurunya. Pada minggu sebelumnya, Tommy melaksanakan asesmen dengan menggunakan tes tertulis. Berdasarkan hasil penilaian, mayoritas siswa memiliki nilai melebihi kriteria ketuntasan minimal, tetapi ada 2 orang siswa yang memiliki pencapaian rendah. Kedua siswa ini belum mampu menjelaskan tentang fungsi kearifan lokal bagi masyarakat modern. Berdasarkan asesmen awal, 2 siswa ini memang memiliki kecenderungan menyukai kegiatan yang berorientasi kinestetik dan tantangan. Berdasarkan kasus tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan Tommy untuk meningkatkan pemahaman siswa adalah dengan cara, maka Tommy bisa melakukan cara memberikan kegiatan belajar tambahan di luar kegiatan sekolah untuk mengidentifikasi kearifan lokal di sekitar tempat tinggal mereka. Jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Jadi memberikan kegiatan belajar tambahan di luar kelas untuk mengidentifikasi kearifan lokal langsung melibatkan siswa dalam pengalaman nyata, sesuai dengan kecenderungan mereka yang menyukai kegiatan kinestetik. Mengapa bukan remedial dengan soal yang sama? Ini tidak efektif untuk siswa yang lebih suka metode praktik dan tantangan. Kemudian yang C, kegiatan belajar tambahan melalui penugasan. Nah, ini juga sama, lebih bersifat akademis dan tidak mengakomodasi preferensi kinestetik siswa tersebut. Motivasi dan bimbingan pribadi. Nah, yang D ini baik sebenarnya, tetapi tidak langsung meningkatkan pemahaman tentang kearifan lokal. Kemudian pengayaan dengan artikel. Pengayaan dengan artikel ini juga lebih bersifat akademis seperti yang B.
yang C tadi, dan tidak melibatkan pengalaman langsung. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Karena fungsi kearifan lokal bagi masyarakat modern. Jawaban soal nomor 21, yaitu tentang rancangan laporan akhir semester. Siswa kelas 10 memiliki karakteristik aktif, pemikir, dan menyukai tantangan. Mereka memiliki kemampuan analisis yang baik dan ingin menunjukkan karyanya di depan halayak umum. Hal ini karena siswa senang berdiskusi dan mendapatkan masukan dari orang lain untuk pengembangan diri. Andra yang melihat karakteristik tersebut memikirkan cara terbaik untuk merancang laporan akhir semester mata pelajaran sosiologi. Beliau ingin laporan akhir nantinya tidak hanya dapat dinikmati siswa sekelas, tapi dapat disaksikan oleh siswa kelas lainnya sehingga menciptakan iklim diskusi akademik. Berdasarkan kondisi tersebut, rancangan laporan akhir semester yang tepat dalam bentuk kompetensi sekolah, pameran karya, penilaian portofolio, lembar refleksi, dan laporan akademik. Maka jawabannya jelas berdasarkan kondisi di soal adalah konferensi sekolah. Karena konferensi sekolah memungkinkan siswa untuk mempresentasikan karya mereka di depan halayak yang lebih luas, termasuk siswa dari kelas lain, yang sesuai dengan keinginan Andra tadi untuk menciptakan iklim diskusi akademik. Sementara pameran karya saja ini juga sebenarnya baik, tetapi tidak seinteraktif konferensi dalam hal diskusi. Penilaian portofolio ini lebih bersifat individu dan tidak menciptakan kesempatan untuk berdiskusi. Lembar refleksi juga bersifat pribadi dan tidak dapat disaksikan oleh halayak ramai. Kemudian yang E ini laporan akademik, ini lebih formal dan tidak dirancang untuk diskusi publik. Maka jawabannya adalah yang A, konferensi sekolah. Nomor 22, kali ini Pak Agus. Nah, banyak sekali nama guru sosiologi tadi ya. Bagaimana Pak Agus mengomunikasikan capaian pembelajaran. Agus mengajar sosiologi di kelas 10. Selama ini Agus selalu mencatat kemajuan capaian pembelajaran siswa. Beliau selalu melakukan asesmen formatif setiap pertemuan. Berdasarkan hasil asesmen formatif, ada beberapa siswa yang performanya menurun dari waktu ke waktu. Beliau telah melakukan upaya perbaikan dalam pembelajaran, tetapi merasa perlu untuk menyampaikan permasalahan siswa tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas perkembangan siswa. Berdasarkan kasus tersebut, cara Agus mengkomunikasikan capaian pembelajaran siswa dapat dilakukan dengan apakah pertemuan tatap muka dengan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan siswa, diskusi bersama, melibatkan guru, membuat laporan, kemudian menghubungi siswa melalui aplikasi atau pertemuan daring. Maka jawaban yang pertama ini, pertemuan tatap muka dengan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan siswa, ini tidak sesuai. Kemudian diskusi bersama melibatkan guru sesuai. Tidak sesuai. Membuat laporan terus menghubungi siswa melalui aplikasi modern, oke. Pertemuan daring dengan siswa dan orang tua untuk menyampaikan peringatan dari pihak sekolah. Sesuai. Tidak sesuai ya. Jadi jawabannya tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai. Atau jawaban kalau dalam bentuk salah benar, ini salah benar, salah. Jadi pertemuan diskusi melibatkan komunikasi langsungnya lebih efektif. Laporan tertulis itu tidak memberikan analisis secara lanjut. Menghubungi siswa secara online ini juga bisa mengatasi masalah capaian pembelajaran. Kemudian pertemuan daring mungkin kurang efektif dalam menyampaikan permasalahan secara mendalam. Jawabannya yang benar adalah kalau di dalam ABCD maka B dan D. Lanjut nomor 23, yaitu tentang strategi meminimalisir miskonsepsi. Pada saat mengajarkan materi interaksi sosial dengan metode tanya jawab, Faisal menemukan sebagian besar siswa memiliki persepsi bahwa interaksi sosial sama dengan komunikasi verbal. Hal ini terlihat pada saat memberikan contoh interaksi sosial di lingkungan sekitar. Banyak siswa memberikan jawaban sebatas terjadinya percakapan antar individu. Berdasarkan kasus tersebut, strategi meminimalisir agar tidak terjadi miskonsepsi materi interaksi sosial adalah, jadi interaksi sosial itu yang benar seperti apa? Maka guru menyampaikan pengertian, ciri, dan cara interaksi sosial terlebih dahulu. Sehingga siswa
lebih memahami bahwa interaksi sosial juga melibatkan simbol, perilaku, sikap, dan tindakan. Jadi tidak hanya komunikasi verbal. Jadi menyampaikan pengertian seperti yang disebutkan, syarat-syaratnya, itu akan membantu siswa memahami bahwa interaksi sosial melibatkan lebih dari sekedar komunikasi verbal, termasuk simbol, perilaku tadi, dan sikap atau tindakan. Kalau penugasan kembali seperti yang A, ini baik dalam konteks pengulangan, tetapi tidak langsung mengatasi miskonsepsi tadi, kalau penugasan kembali. Kemudian yang B, memberikan materi tentang syarat terjadinya interaksi. Nah, ini terlalu fokus pada pembelajaran mandiri dan tidak melibatkan interaksi langsung. Mengajak siswa diskusi dan sosiodrama. Diskusi dan sosiodrama ini Bapak Ibu sangat baik sebenarnya, tetapi memberikan pemahaman dasar terlebih dahulu itu lebih penting untuk menghindari miskonsepsi. Mengembangkan contoh ini bisa menambah kebingungan jika siswa tidak memiliki dasar yang jelas. Jadi mengembangkan contoh ini juga siswa harus tahu dulu apa pengertiannya. Apakah cuma verbal tadi? Nah, biar miskonsepsinya tidak terjadi, maka kita harus menjelaskan dari awal. Kali ini nomor 24 ada Bu Hara untuk membuat tujuan pembelajaran yang tepat. Bu Hara ini mengajar sosiologi di kelas 12 yang memiliki siswa dengan karakteristiknya kemampuan akademik siswa beragam, gaya belajar didominasi visual dan kinestetik, siswa tertarik pada teknologi dan medsos, memiliki kesadaran tinggi tentang isu lingkungan. Minggu ini Hara akan mengajarkan materi yang berfokus pada pengembangan sikap kritis dan solutif terhadap isu-isu globalisasi dan modernisasi. Maka tujuan pembelajaran yang tepat adalah berdasarkan informasi tersebut, maka jawabannya adalah menggunakan project based learning ya. Siswa mampu menganalisis dampak keberadaan toko online melalui proses poster digital yang mengunggah pada media sosial sekolah. Jadi dengan menggunakan PJBL memungkinkan siswa untuk menganalisis dampak keberadaan toko online secara langsung dan menghubungkannya dengan penggunaan media sosial atau medsos tadi yang sesuai dengan karakteristik siswa yang tertarik pada teknologi dan medsos. Kenapa bukan yang A, discovery learning? Meskipun baik, fokus pada pembuatan stiker kurang relevan dengan isu modernisasi. Karena di sini melalui pembuatan stiker. Kemudian yang B, melalui model PBL, siswa mampu mengidentifikasi isu-isu aktual ketergantungan negara pada negara lain secara mandiri melalui penelitian berbasis digital. Jadi PBL ini juga baik sebenarnya, tetapi tidak langsung mengaitkan dengan isu globalisasi dalam konteks teknologi. Yang C, cooperative learning. Siswa mampu bekerja sama untuk menganalisis isu. Meskipun bermanfaat, tidak ada penekanan pada pembuatan produk yang dapat dibagikan secara publik. Yang D menggunakan model PJBL juga, tapi mengidentifikasi isu-isu globalisasi dan modernisasi yang berdampak di lingkungan sekolah melalui pembuatan buku komik sederhana. Jadi membuatnya buku komik. Kalau project learning dengan buku komik ini mungkin terlalu terbatas untuk isu yang lebih kompleks. Nah, maka jawabannya adalah yang E. Soal nomor 25 tentang tujuan pembelajaran harian. Pada pertemuan MGP Sosiologi, guru sedang mempersiapkan modul ajar untuk fase E, materi penelitian sosial. Adapun kutipan rumusan kalimat alur tujuan pembelajaran yang mencerminkan materi tersebut sebagai berikut. Melakukan penelitian sosial. Ini ya. Sederhana, menggunakan metode yang tepat sehingga mampu mengomunikasikan solusi pemecahan masalah sosial secara kritis. Seorang guru membuat contoh tujuan pembelajaran harian yang sudah diturunkan dari tujuan tersebut sebagai berikut. Menganalisis tahapan penelitian sosial, menjelaskan proses pengumpulan data penelitian sosial, mengevaluasi jenis-jenis penelitian sosial, menganalisis penulisan laporan penelitian sosial. Forum sepakat bahwa tujuan pembelajaran harian tersebut masih perlu disempurnakan karena
Nah, apa yang harus disempurnakan Bapak Ibu? Yang pertama, apakah kata kerja operasional yang sesuai untuk tujuan pembelajaran harian seharusnya memahami? Ya salah, tidak juga harus memahami. Kemudian, konten materi dan kata kerja yang digunakan belum runtut sehingga perlu disusun ulang. Benar. Alur tujuan pembelajaran untuk materi pendidikan sosial seharusnya disampaikan pada fase F. Salah. Tujuan pembelajaran harian belum akumulasi tujuan akhir. Alur tujuan pembelajaran pada materi pendidikan sosial. Benar. Tujuan pembelajaran harian tersebut seharusnya didahului penguatan konsep pendidikan sosial. Benar. Jadi jawabannya adalah, kalau berdasarkan salah benar, SB, SBB. Atau kalau yang A, B, C, D, E, maka jawabannya adalah B, D, dan E. Karena kata kerja operasional itu memahami belum tentu juga benar. Kalau untuk mendalam ya, konten materi dan kata kerja belum runtut. Jelas konten yang tidak runtut bisa membingungkan siswa sehingga perlu disusun ulang. Alur tujuan pembelajaran seharusnya disampaikan pada fase F. Salah. Alur tujuan pembelajaran biasanya disampaikan di fase yang relevan, bukan di fase F. Tujuan pembelajaran harian belum mengakomodasi tujuan akhir. Benar, tujuan harian harus mencakup hasil akhir yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran harusnya didahului dengan penguatan. Ya, penguatan konsep pendidikan sosial sangat diperlukan karena konteks pembelajarannya tentang pendidikan sosial. Baik, demikian pembahasan TUKPPG bagian kedua dari sosiologi. Semoga bermanfaat. Silakan cek untuk soal 1-15 di bagian pertama dan soal 26-35 di bagian ketiga nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.